Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Pak. I'm sorry, I have a problem with my laptop, so for a while I use my phone first. Okay, guys, I want you to tune on your video. I want you all to tune on your video to make sure that you are ready to join the English class. Saya minta semuanya untuk nyalain video kameranya ya, video HP-nya atau laptopnya, supaya saya bisa lihat, to make sure that you are ready to join the class. Laude Muhammad Osama, Intan Ratnasari, oke, Kamalia Mardia. How about Kartika Widyadari, Aditya Duta, Ramadan, please turn on your camera phone. To make sure that you are ready to join the classroom. Oke, Kartika Widyatari, Novita Sari, Endah FN, Wahyu Gultom, Endah FN, Wahyu Gultom, Nina Irmanto, Aditya Duta Ramadan, this is all from informatika subject or another prodi, another subject like system informasi. Who is from system informasi prodi? Siapa yang dari sistem informasi? Ada berapa orang di sini yang sudah hadir? Novita dari udah hadir, Pak. Novita, mix all, sir. Oh, mix Aulia, all. Pak. Oke. Intan, Pak. Intan. Kamalia, Pak. Kamalia, that's system informasi, right? How Right. about from informatika? From informatika prodi, how many people already joined the class? Saya, Pak. Laudia, Aditya. Aditya, Kartika. Alright. Wahyu, Pak. Wahyu, terus siapa lagi? Kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai pelajaran, before we open the classroom, open the lesson, kalau kata orang Indonesia, kalau kata-kata kita yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Maka that's why I would like to introduce myself first. Okay. I would like to introduce myself. My name is Dewangga. You can call me Mr. Angga. Okay. You can call me Mr. Angga. I'm from Sumbawa. I am from Sumbawa. And now I would like to learn Bahasa Inggris 1 with you all. I'm here not to teach you, but we learn together for Bahasa Inggris 1, which is Bahasa Inggris for business. Bahasa Inggris, English for business. Do you got it? Yes.
Oke. Udah berapa orang yang hadir? 22 persons. Okay, sorry. I want to share my PowerPoint, but my laptop still trouble. So please be patient, right? Ini semua dari Tangerang atau dari luar Tangerang kebanyakan? Kebanyakan dari Tangerang, Pak. Kebanyakan dari Tangerang. Kalau Laudi dari mana? Dari Sulawesi? Ya, Pak. Where are you from? From Celebes? Yes, sir. Where are you from? Kendari, sir. Kendari, Laudi ya. Okay, Kendari. And now you are still in Kendari or in Tangerang? Kendari, sir. Oh, Kendari. All right. What about Kamalia Mardia? Where are you from? I'm from Tangerang. Sir. Which one Tangerang? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Okay. Okay, next. What about Intan Ratnasari? Where are you from? I'm from Tangerang Selatan, Serpong. Tangerang Selatan, Serpong. Okay, next. We go to Mr. Ghazi Al-Farizi. Where are you from, Mr. Ghazi? And what prodi are you? I'm prodi informasi teknologi and I'm live in Baros, Serang City. Baros. Oh, all right. All right. Okay, next, Mr. Wait. 08059. Miss Firly Adinda. I'm from in Tangerang Selatan, Mister. Oh, from Tangerang Selatan. Okay. What prodi you are? What prodi are you? Sistem informasi. Sistem informasi. And now we go to Mr. Aditya Duta Ramadan. Where Yes, are you sir. from? I'm from East Jakarta. Please pardon. I'm from East Jakarta. Oh, East Jakarta. Yes. All right. What prodi you are? Informatika. Informatika. Okay, next. Thank you, Mr. Aditya. You're welcome. Next, we go to Erlan in Kriwang. Yes, sir. I'm from South Tangerang, and my South prodi Tangerang. is Informatika. All right, thank you. What about Aditya Duta Ramadan? Aditya Duta Ramadan. Yes. Oh, udah ya. Alright. Muhammad Fakhrul. Yes, Mister. I'm come from South Tangerang and I am from the informatics study program. Alright, thank you. We'll go to Mr. Oiga Pratama. I'm from Lampung, Bandar Lampung. Bandar Lampung, right? Yes. Okay, what prodi you are?
Nurlaila Hildayati. I'm from Lampung. Also from Lampung. Lalu. Halo Miss Wulandari. Hello, sir. Okay. Because we already introduced ourselves, so we start our meeting today with the title English for Business. Okay. Now I want you to think about what English for Business is. Anyone knows what English for Business is? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nggak, silakan angkat tangan, raise your hand. What is English for Business? Nggak ada yang tahu. Nggak tahu, Pak. Yakin, masa nggak tahu? English itu apa? What is English? Ayo, what is English? English is bahasa Inggris. Bahasa Maybe Inggris. English for business is English for business purpose. Alright. Siapa yang jawab tadi? Who answer? Who is answered? Siapa yang jawab? Erlan sir. Erlan. Okay. English, which is English used for specific purpose actually, which mean English used for business. Okay. Okay, that's right. Okay, we go to the outline. Here there are some of material that we are going to discuss today, which is what is language? Language is arbitrary, systematic, and what are the varieties of standard English, which is from the grammar, pronunciations, word usage, and we go to formal language and informal language. There is formal language and that's an informal language. Okay, next. What is language? That's the common question. We already use our language, like our mother tongues, right? Bahasa ibu kita itu adalah bahasa. Okay. So what is bahasa means? Anyone knows what is bahasa means?
What is language? What the meaning of language? Hakikatnya tuh apa sih bahasa itu? Sir, can I? Laude, can you answer? Yes, sir. Alright. English Okay. is human skill to communicate each other. Okay, human skill to communicate each other. Okay, one. Wait. Okay, wait. Human skill ya, skill to communicate. What about another one? What is language? From Intan Ratnasari, can you explain to me what is language? Intan Ratnasari. Ayo, apa sih bahasa itu? Okay. Okay, we go to Mr. Asberg Nahumaruri. Can you turn on your computer? Turn on the video. Mr. Asberg. Yes, sir. All right. What is language? Language. Apa itu bahasa? Because we want to learn today, because we want to learn the English for business today, because English is bahasa, so we have to know the definition of bahasa is or language is. What is language? Bahasa itu apa? Ayo, Mr. Aswad. Bahasa. Okay, we go to Mr. Ahmad Baharu. What is language is? Ayo, seingatnya aja lah. Ya kan sudah biasa kita menggunakan bahasa kan tuh apa sih bahasa itu gitu. Seingatnya aja. As you remember, as you know what is bahasa is. What bahasa itu? Can you turn on your audio? Wait a minute, Mister. You don't need to browser first. Bahasa. Maybe komunikasi. What? Loudly, please. Maybe to communication in other language, other country, Mister. To communicate with other Yes. country. Other country. Okay, next. Thank you, Mr. Okay, we'll go to Aditya Duta Ramadan. Yes. What it mean by this language means? In my opinion, language is a speech system for communicating one person to another in accordance with the location of the language of the country. Okay.
which is communicate each other ya. Yes. The main point is to communicate each other. All right, I think enough for the questions. Okay, now we are going to what is language is from some according to Mr. Ramelan, according to Mr. Pinocchio in Ramelan in 1984, he said that language is a system of arbitrary, which is vocal symbol that permit all people in given culture or other people who have learned the system of the culture to communicate or to interact. And language is a system of arbitrary, yeah. Vocal symbol that permit all people in a given culture or other people who have learned the system of the culture to communicate or to interact. Suatu bahasa, kalau menurut Ramelan menurut Pinocchio di dalam tulisannya Ramelan tahun 1984 itu, bahasa adalah sebuah sistem yang berubah-ubah, yang selalu berubah-ubah, yang selalu berkembang. Yang dimana situ ada sebuah simbol yang mengizinkan semua orang untuk memperkenalkan daripada culture mereka, budaya mereka, ya, or other people who have learned the system of the culture, atau seorang yang sudah belajar sistem daripada sebuah budaya tersebut untuk apa? Untuk apa? To communicate or to interact. Untuk berkomunikasi dan juga untuk saling berinteraksi antar sesama, kayak gitu ya. Oke, we go to Mr. Wardauf. Kalau kata Wardauf in Ramelan 1984, Wardauf said that language is a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. Sama sih. Jadi bahasa itu adalah sebuah sistem yang selalu berkembang, di mana adanya sebuah simbol vokal yang digunakan oleh manusia untuk apa? Untuk berkomunikasi. Nah, and the next one, according to Gompers in 1972, language is a set of rules enabling speaker to translate information from the outside world into sounds. Ini lebih spesifik lagi nih. Kalau kata Gompers di tahun 1972, dia bilang bahwasanya sebuah bahasa adalah suatu sistem atau suatu aturan yang memperbolehkan seorang pembicara mentranslate sebuah informasi dari luar menjadi dari baik dari tulisan maupun orang yang berbicara menjadi sebuah suara kayak gitu ya. Jadi dia mentranslate dari orang berbicara ke orang lain kayak gitu, menjadi sebuah suara itu, word into sounds. You got it everyone? Yes. Okay. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan, gak usah ragu-ragu. If you have any questions, of course. please ask me. Okay, next we go to, nah tadi kan sudah ada yang bilang skill to communicate, bahasa is skill to communicate, bahasa is to communicate with other country, bahasa is to communicate each other. It means this is the functions of language that you are ready to talk about. Oke, next. Bahasa itu ada dua ya. Bahasa itu, language is arbitrary. Nih, we go to the next explanation. Language is arbitrary and systematic in the way in which words string together to create meaning. Okay.
Sebuah bahasa itu adalah arbitrary, yang berubah-ubah atau berkembang, and systematic. In the way which words string together, di mana sebuah kata-kata itu berkumpul menjadi satu untuk membuat suatu makna. Gitu. Itu namanya, kalau yang kita tahu itu adalah kalimat gitu ya. Kalimat itu adalah makna. Adalah kumpulan daripada kata-kata sehingga membuat satu makna. Once again, arbitrary means that words are based on mutual agreement. Mutual agreement adalah kesepakatan bersama kayak gitu. Dari beberapa kata menjadi satu kalimat, nah, dan disetujui oleh sebuah culture itu sendiri gitu. Sehingga orang tuh ketika ngomong itu maka dia sudah paham. Contoh, say to a friend, ya. Ketika kamu bicara sama teman, that's a bad shirt. Ini kan kumpulan kata-kata ya. Ada bad, ada shirt. Jadi menjadi satu kumpulan kata. Jadi menjadi satu kalimat. That is a bad shirt. Kamu bilang ke teman kamu, that's a bad shirt. Itu baju yang jelek kayak gitu kan. Ya kan? Teman kamu biasa aja, santai aja jawabnya. Oh yeah, this is my bad shirt. I didn't use my good shirt. Tapi kalau ketika kamu bilang bad ke guru, ke seorang guru, ketika guru kamu bertanya atau dosen kamu bertanya pada Anda semua gitu ya. Kemudian, and you said that's a bad question, Mister. Maka maknanya itu akan berbeda gitu kan ketika kita berbicara sama teman, sama kita berbicara bad sama guru itu akan berbeda jadi maknanya. Kalau that's bad shirt, kalau kita bilang sama teman, itu kan nanti teman bilang biasa aja kan menganggapnya kan. Teman biasa aja menganggapnya, bajumu jelek, biasa aja kayak gitu. Ketika kita bilang bad kepada guru atau orang yang lebih tinggi daripada kita, seperti pada orang tua kita, itu artinya tidak sopan. Tuh, jadi kesepakatan bersama bad di dalam bahasa sama teman, sama bad berbahasa dalam berbicara dengan orang yang lebih tua, maka itu akan berbeda ya, akan berbeda mana. Itu maksudnya daripada arbitrary means that words are based on mutual agreement. Kesepakatan ya. Jadi walaupun satu kata, tapi bisa berbeda makna kayak gitu. Paham ya? Yes, sir. Alright. Okay, we go to another example. Is cool. Cool. Kalau speaker use the word cool to refer to the temperature in the room or to describe how they feel about the person or event, in each case both the speaker and the listener understands the meaning based on their unspoken agreement of what the word mean at the moment. Nah, ini cool nih bisa maknanya berbeda-beda juga. Ya. Kalau cool di dalam misalnya ketika kita when I in the room in the room and there is the temperature is very cool and you said that it's cool, man, it's cool, mister, it's very cool, can you tune on or tune off the temperature maybe. Dan semua orang di dalam ruangan tersebut akan bilang, oh iya benar ini dingin banget kayak gitu kan dalam ruangan tersebut, karena di dalam ruangan it's cool. Tapi kalau ketika kita bilang ketemu sama teman, ya kan? Ketika ketemu sama teman, dia pakaiannya keren, gayanya bagus, and we'll say that you're cool, man. You're cool, man. You're cool, man, gitu kan? Masa bilang, kamu dingin sekali, bro. Masa kayak gitu? Enggak kan? Pasti enggak, artinya enggak akan begitu. Kamu keren banget, bro. Pasti gitu. You're cool, man. Nah, itu dari kata-kata itu artinya akan muncul daripada mutual agreement. Tergantung suasananya di mana, kesepakatannya di mana. Ya,
Kalau kita bilang cool ketika kita melihat sesuatu yang bagus, maka that's cool, itu keren gitu kan, keren. Ketika kita dalam ruangan gitu kan, AC-nya keras gitu, sampai temperaturnya sampai 16 misalnya, itu kan dingin banget kan. Maka orang di sekitarnya juga paham bahwanya itu dingin, bukan keren kayak gitu, dingin. Gitu. Do you understand? Itu bahasa itu bisa berubah-ubah mananya, tergantung di mana tempat kayak gitu ya. Tergantung di mana tempat kita gunakan bahasa tersebut. Itu kalimat tersebut itu tergantung di mana tempat kita pakai, maka itu akan berubah-ubah. Ke yang sesama, ke yang lebih lebih besar, lebih tua kayak gitu ya, maka mana juga akan berbeda. Gitu. That's arbitrary means. Okay? We go to Nah, tadi language is arbitrary, ya. Tadi language adalah sistem yang berubah-ubah. Now language is systematic. Okay. Language is systematic. The systematic aspect of language refers to grammar with speakers stringing words together in the same format. Ada yang bisa artikan ini? Ayo. Siapa yang bisa artikan ini? Language is systematic. The systematic aspect of language refers to the grammar. Yaitu aspek bahasa. Ayo angkat tangannya, sebutkan nama, langsung jawab. Tell your name and answer please. Translate please. The systematic aspect of language refers to the grammar with speakers stringing words together in the same format. Ayo. Izin, sir. Anybody? Hah? I will Siapa answer. nih? I will. Okay, please. Language is systematic. Maksudnya itu adalah bahwa aspek tata Sorry, bahasa. Bahwa the systematic aspect of language refers to the grammar, itu merupakan aspek tata bahasa yang sistematis, yang maksudnya itu di tata bahasa di grammarnya. Nah, with speaker stringing words together in the same format, di mana yang terdiri dari para pembicara kata-kata dengan bentuk yang sama, formatnya itu bentuknya sama. Contohnya, for example, English, dalam bahasa Inggris, sentence follow the systematic pattern of, di mana kalimat itu mengikuti pola yang sistematis seperti subject, verb, object atau SVO. Alright. Thank you, Miss siapa nih namanya? Zulfa, sir. Nice. Nih, siapa nih? Oke, thank you, Miss. Oke, ya jadi itu ya, seperti yang tadi ditranslate sama Miss-nya, bahwasanya bahasa itu adalah sebuah sistem yang terbentuk daripada grammar ya. With speaker stringing word, di mana seorang pembicara itu membawa word di dalam satu format. Membawa kata-kata tuh, speaker itu mengumpulkan kata-kata itu dalam satu format. Di A itu kan satu kata, read satu kata, a book itu satu kata. Nah, itu di dalam satu format itu. Makanya lihat ini sesuai dengan SVO. Here, I read the book. I read the book. Okay, sorry. Sorry. I read a book. I is subject. Read is apa? Read. Verb.
kata kerja. And a book is object. Saya membaca buku. Nah, kemudian we go to the next example. I'm repairing the computer. Means I am here is as a subject and repairing as the verb, kata kerja, and the next one, the computer is the object. I'm rewiring the computer. Itu ya. Jadi ada tadi language is arbitrary, berubah-ubah di mana kita tempat memakainya, itu akan maknanya juga akan berubah. And language is systematic, dia sistematik bahwasanya dia itu selalu menggunakan subjek, verb, dan juga objek. Sama dengan bahasa Indonesia juga begitu. Benar ya? Okay. And the next one is language is living organism. Ini cukup mengesankan di sini bahwasanya language itu adalah living organism. Makhluk hidup katanya. Bahasa itu adalah makhluk hidup. Kok bisa? Kita lihat contoh di sini apa namanya itu khusus untuk bahasa Inggris saja ya. Khusus untuk bahasa Inggris kita lihat timeline figur 11 ini. Kalau di Old English nih dari 500 sampai 1100 tahun 1100. Dia berubah jadi berkembang menjadi Middle English tahun 1100 hingga 1500. Dia berkembang menjadi Middle English. Kemudian berkembang lagi menjadi pada tahun 1500 hingga 1800 menjadi Early Modern English. Ini udah mulai zaman modern ini. Itu berkembang dia. Kemudian berkembang lagi sampai sekarang. Late Modern English. Tahun 1800 hingga sekarang itu berkembang menjadi banyak bahasa Inggris, macam-macam bahasa Inggrisnya. Sebenarnya mah sama aja semuanya ya. Cuma perkembangannya yang sangat pesat sehingga gaya berbicara bahasa Inggrisnya pun berbeda-beda begitu. Itu maksudnya living organism, itu makhluk bahasa Inggris itu adalah language adalah makhluk hidup, itu berkembang dia di mana saja. Nih, American English menjadi ada American English, ada Canadian English, ada Australian English, British English, Irish English, Scottish English, Indian English. Ini belum Malay English juga kan ada, Malaysia juga ya, bahasa Inggris Malaysia ada, Singapura ada, ya kan? China ada, India ada. Itu makhluk hidup maksud di sini adalah bahasa dulu itu selalu berkembang. Siapa yang menggunakan dari country mana yang menggunakan akan berbeda. Seperti contoh bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Indonesia dipakai sama apa namanya itu sama orang Amerika, maka logatnya pun akan berbeda ya. Begitu juga bahasa Inggris ketika dipakai oleh orang Malaysia, orang India, orang China, itu juga akan berbeda. Makanya dia akan selalu makhluk hidup ya, selalu berkembang, tidak mengikuti zaman yang lama, tapi akan selalu mengikuti zaman yang baru. Middle English, Modern English, Late Modern English, itu bukti bahwasanya bahasa itu selalu berkembang. Bahwasanya bahasa itu adalah makhluk hidup yang mengikuti zamannya. Gitu ya. Until here, do you understand? Do you get it? Everyone. Jadi paham ya bahwasanya bahasa itu adalah living organism? Yes, sir. Alright. Yes, I see. Thank you. Okay, now we go to the varieties of standard English among countries.
Jadi macam-macam standar English, standar bahasa Inggris dalam beberapa negara ya. How does American English differ from British English? Bagaimana caranya kita membedakan bahasa orang Amerika, bahasa Inggris orang Amerika dari orang British? And all other varieties. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita membedakannya? Such as it's Canadian, Irish, Scottish, Australian, and New Zealand cuisines. Ya, bisa masuk India juga kan, China, apalagi Malaysia, Singapura, Indonesia. Nah, untuk membedakannya ini ada 3 komponen to compare. There are 3 components to compare. Ada 3 komponen yang harus kita compare di sini. The first one is grammar. Grammarnya ya, tata bahasanya ya, subject, verb, object itu pasti. Kemudian the second one is pronunciations. Itu cara pengucapannya, word usage, penggunaan kata-katanya. Itu cara membedakan daripada American English from British English. Okay, now we go to the example. Ntar dulu, we go to grammar. All formal varieties of English follow the same grammar. Ya, jadi rata-rata bahasa Inggris formalnya tuh menggunakan grammar yang sama, nggak ada yang berubah, baik dari Inggrisnya asli, dari dari Inggris hingga Amerika sampai Indonesia, di seluruh dunia, all over the world use the same grammar of English, gitu, subject, verb, object, itu pasti itu. Regardless of what country you are in, you could use the same handbooks, reference book, and textbook. Jadi mau dimanapun kamu berada, kita bisa menggunakan buku yang sama, buku bahasa Inggris yang sama. Karena apa? Karena grammarnya tidak berubah-ubah. In fact, the least likely component of any language to change over the time is its grammar. Jadi yang paling sedikit, ya, atau bahkan tidak ada gitu perubahan grammarnya itu di seluruh komponen bahasa yang berubah itu cuma grammar saja. Nah, for the past couple of 100 years, the grammar of English hasn't changed significantly. Beribu-ribu tahun, ratusan tahun sebelumnya juga, grammar daripada bahasa Inggris itu nggak berubah secara signifikan. Okay, now we go to pronunciations. In every country, English word take on different pronunciation. In fact, pronunciation even varies within each English-speaking country. Nah, kalau pronunciation ini sudah pasti di mana-mana berubah-ubah ya, karena berbeda bahasa, karena dipengaruhi oleh bahasa ibu mereka, sehingga pengucapan bahasa Inggrisnya pun berbeda. Oke. Contoh ya untuk dog. Kalau orang British, orang Inggris asli bilang kalau dog itu dog. Dog. Jadi ada pengucapannya itu ada D-O-H-G, dog kayak gitu. Kalau American, orang Amerika, dog is dog. Pakainya W mereka. Dog gitu. Dog, dog. Kayak gitu. And what about schedule? Kalau untuk British biasanya menggunakan CH-nya ini di sini, CH di sini. CH-nya kalau di British hilang. Jadi langsung schedule. Schedule. Kayak gitu ya. Kalau untuk Amerika jadinya schedule kalau ini schedule. Jadi berbeda British dan American sudah pasti, apalagi kalau sudah
masuk ke Asia sudah sangat berbeda. Okay, we go to the example. Here you can hear the video. There are there are 4. US, UK, Aussie, South Africa, and English different. You can see here. Okay. Sorry. Ada yang dengar suara? Hello guys. Sorry, I have trouble with my laptop. Sorry. Ini videonya menjelaskan terkait dengan perbedaan UK, Aussie, Australia, sama Shotgun. Ya. Nanti aja kita we go to word usage. Nah, jadi penggunaan kata-katanya tuh ini juga berbeda di setiap tempat. Oke. Okay. Every English speaking country has its own unique word that people from another country may not understand. Contoh. Jadi setiap bahasa Inggris speakingnya itu kata-katanya itu unik, kata-katanya itu unik sehingga ada beberapa country, beberapa orang dari beberapa negara itu mungkin tidak akan paham apa yang mereka ucapkan, kayak gitu, ya. Contoh, for example, in Great Britain, a car, sebuah mobil, has a boot.
Ya, sebuah mobil has a boot. Boot tahu nggak di sini artinya apa? Ada yang tahu boot artinya apa? Anyone knows what is boot? What boot is? Halo. Bagasi ya, Pak? Ya, bagasi. Kalau di Britain, orang Britain bilang, a car has a boot, katanya gitu. Tapi, kalau orang Amerika nggak akan paham itu. Kalau Amerika bilang, the car has a trunk. Nah, jadi mereka tuh bagasi itu di word usage-nya itu sudah berbeda ya, antara American dan juga Britain itu sudah berbeda. Khusus untuk apa namanya bagasi saja mereka sudah berbeda. Itu boot dan juga terang sangat jauh kan perbedaannya kan boot dan juga terang. Okay, here are a few more examples. Nah, ini the same meaning. Ini different spelling. Artinya sama, apa ini kata-katanya juga sama. Cuma spellnya yang berbeda. Ya, kalau kita lihat dari different spelling dulu. For the British, center. Kalau British itu center. Kalau American center. Tulisannya theater. Ini bukan sorry ya, this is not different spelling but different word, different words. Kata-katanya itu agak berbeda sedikit kayak gitu ya. Kalau penggunaannya kalau untuk center di British pakainya CNTRE, kalau American dia nggak pakai e di belakangnya, terus di depan T ada e. Center. This is not different spelling but this only different how the word center write it. Cara penulisan daripada center, street, theater, organize, itu cara penulisannya saja yang sedikit berbeda kayak gitu untuk British dan American. Kalau ini the same meaning, barrister sama attorney itu sama maknanya itu sama. Bank holiday. Legal holiday maksudnya. Nah, itu. Kemudian untuk lift. Kalau untuk British lift itu lift, kalau American elevator. Nah, kalau British single ticket, if American one way ticket. Oke. Nah, begitu juga account card. Kalau di British account card, kalau American check chart card. Kalau British postcode, kode pos gitu ya. Kalau untuk American ini menggunakan zip code. Itu perbedaannya. Nah, we go to formal and informal language. Nah, karena apa namanya itu kita tadi sudah mendefinisikan sebuah bahasa itu apa. Nah, kemudian bahasa Inggris itu apa, sehingga kita masuk ke bisnis, English for business. Nah, English for business nanti akan kita temukan di sini. Kita akan temukan di sini di mana sih English for business itu berada gitu. Apakah ada di formal language atau informal language? There is informal language or informal language? Okay, we go to informal language. The standard voice or formal voice is the language used in international business transactions. And for informal language, which is in informal voice of language, is local language that a person use in relaxed, informal situations
with friends or family. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau formal language itu standarnya itu digunakan untuk internasional kayak gitu ya. Di kalangan formal, di kalangan profesional. Dan ini biasa digunakan dan juga digunakan international business transaction. Jadi kalau kita temukan English for business itu biasanya di kalangan kita gunakan untuk bisnis internasional kayak gitu ya. Dan kita bisa gunakan di buku gitu untuk jual beli itu kan bisnis juga itu kan. Kita nulis buku pakai bahasa Inggris, maka bahasa Inggrisnya pakai bahasa Inggris yang formal. We use bahasa Inggris yang formal. Kayak gitu untuk nulis buku. Begitu juga nulis email ya, ngirim email kayak gitu, contoh lamaran kerja atau apa kayak gitu. Kita menggunakan bahasa Inggris yang formal begitu. Jadi bahasa Inggris per bisnis itu adalah bahasa Inggris yang digunakan secara formal. Oke, paham ya sampai sini ya? Yes. Alright, jadi bahasa English for business is an English for use for formal situation. Itu simpelnya seperti itu. Jadi kita bisa gunakan dalam menulis buku, bisa menggunakan dalam mengirimkan email, kita bisa menggunakan dalam transaksi secara internasional dalam kalau kita melebarkan bisnis kita di dunia internasional untuk transaksi, untuk negosiasi segala macam. Biasanya kita menggunakan bahasa Inggris yang formal, gitu ya. Okay, now we go to informal language. Apa itu informal language? Nah, informal language is an informal base of language is local language that a person use in relaxed informal situation with friends and family. Pada dasarnya kalau formal language itu bahasa sehari-hari lah ya. Bahasa sehari-hari yang kita gunakan secara dalam keadaan rileks, santai kayak gitu. Di situasi yang tidak formal dengan teman dan juga keluarga gitu. Jadi bahasanya itu akan berbeda juga, sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa kita dengan teman, dengan bahasa kita dengan orang tua, dan bahasa kita dengan guru itu akan berbeda. Kalau bahasa dengan guru itu akan kita menggunakan bahasa formal. Kalau kita bicara dengan orang tua, kita menggunakan bahasa yang lebih sopan. Kalau sama teman itu bahasanya kebanyakan sesuka hati dikeluarkan bahasanya. Itu ya. The informal base of language is local language that a person use in relaxed informal situation with friends and family. Sampai sini, until here, do you understand formal and informal language? Yes, sir. Yes, sir. All right, thank you. We go to business English. Business English. Business English is standard English, which is also known as edited American English. Jadi bahasa Inggris itulah standar English yang biasa juga diketahui sebagai edited American English. Jadi bahasa Inggris orang Amerika yang diedit kayak gitu ya, edited American English. Kemudian bahasa Inggris itu masuk ke dalam formal, business English masuk ke dalam formal language. Business English coming to the formal language pattern that is used in textbook, professional journals, local and national news, non-fiction book, and professional journal. Jadi formal language business English masuk ke dalam formal language juga. Dan juga digunakan di dalam textbook, jurnal yang profesional, lokal dan nasional news, ya seperti berita-berita di TV yang menggunakan bahasa Inggris itu bahasa yang profesional, itu bahasa formal, Itu lokal dan nasional news, non-fiction book,
Buku enggak non fiksi itu juga menggunakan bahasa Inggris formal. Dan juga profesional jurnal profesional. Seperti nanti teman-teman mahasiswa juga akan menulis jurnal itu akan menggunakan bahasa Inggris yang formal ya, bukan yang tidak formal. Tidak, dalam bahasa Inggris yang dalam jurnal itu tidak ada kata-kata slang, itu enggak ada, slang itu enggak ada. Jadi hanya bahasa formal, bahasa Inggris formal yang digunakan di dalam menulis jurnal. You only use formal language or English formal for writing your journals. Dan all international journal use bahasa Inggris. Okay. Business English consists of the grammar rules presented in handbooks and reference books. Jadi bahasa Inggris itu, business English itu consists of the grammar rules. Ya jelas lah, sudah pasti ya kan, bahasa Inggris itu, bahasa formal language itu adalah consist daripada grammar rules. Of course, karena business English bagian daripada formal language, maka dia sudah pasti menggunakan grammar yang bagus, ya, seperti yang dilihatkan di dalam sebuah buku referensi. Nah, itu pasti menggunakan grammar rules yang baik kayak gitu. Jadi sedikit sekali bahasa Inggris untuk bisnis digunakan di sekolahan atau jarang sekali bahasa Inggris digunakan di luar sekolah atau di luar tempat kerja, itu jarang sekali. Kebanyakan biasanya digunakan di sekolahan atau juga di tempat kerja. Itu business English. Let's form English or school talk or work talk. Oke, ini English use in the internet. Kebanyakan di sini, if you can see in the total web page here, sorry, 313 juta miliar. Di internet itu kebanyakan 68,4% bahasa Inggris yang menguasai. Sisanya itu bahasa Jepang 5,9%, Jerman 5,8%, China 3,9%, France 3.0, and blah blah blah. And other 4,6%. Jadi yang menguasai internet, bahasa yang menguasai internet itu adalah apa? Bahasa Inggris. Ini diambil dari Global Internet Statistic. You can see in the www Global Reach Biz Globe Test Index. We have PHP3 access in January in 2006. Itu ya, jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang benar-benar menguasai internet di dunia. Oke, sampai situ paham ya tadi ya? Yes. Kalau di sini local language, kalau local language kita semua sudah tahu ya sepertinya. Kalau dari sini dibilang local language is some that can be used for any language pattern that differ from standard person. Some common terms for local language are community dialect, home talk, or talking country.
Local language takes many different forms, varying dramatically from one community or geographic regions to another. Jadi local language itu biasa digunakan oleh orang lokal untuk apa? Untuk komunikasi sebuah community gitu ya. Untuk ngomong di dalam rumah, berbicara di rumah, talking to sesama orang satu kampung kayak gitu. Itu bahasa lokal. Di bahasa Inggris juga ada bahasa lokalnya, bahasa Indonesia apalagi bahasa lokalnya banyak banget ya kan. Itu bahasa lokal. Language in your life. Language commonly used language variety or similar variety as a cover term for any of the overlapping subcategories of language, including dialect, register, jargon, and idiolect. Jadi sebuah bahasa itu adalah mencakup daripada 4 hal ini. Ada dialek, register, jargon, dan idiolect. Kemudian varieties of language. Macam-macam bahasa itu berkembang for a number of reasons. Dari beberapa alasan. Bisa berkembang secara geografik. Secara geografikalnya dia bisa berkembang. People who live in different geographic area often develop distinct dialect. Jadi orang yang hidup di tempat yang berbeda sering dia berkembangnya, cara berbicaranya itu juga berbeda, variation of standard English. Seperti orang Indonesia tinggal di Amerika, maka orang tempatan orang Amerika sendiri akan dapat menebak bahwasanya orang tersebut, orang Indonesia ini, ketika berbicara bahasa Inggris, dia itu bukan orang Inggris asli kayak gitu, dia orang Indonesia. Orang Cina, kalau orang Indonesia mungkin masih bisa lebih meniru kalau di kalangan orang-orang Asia itu, orang Asia. Bahasa orang Indonesia masih lebih bisa meniru British English dan American English daripada orang Asia selain Indonesia. Contoh, Chinese itu udah sangat berbeda. Malay itu logatnya sangat berbeda. Jadi kelihatan banget kayak gitu. Bahasa Inggrisnya. Those who belong to specific group or often academic or functional tend to adopt jargon that is known to and understood by only members of that select group. Nah, kalau jargonnya itu biasanya itu diketahui oleh community tertentu saja kayak gitu. Kayak orang Indonesia punya jargon tersendiri misalnya gitu, orang Amerika punya jargon tersendiri. Even individual develop ideologue their own specific ways of speaking. Begitu. Ini subcategories of language ya. Nah, tadi kan ada 4 ya. Pertama itu dialek. Nah, dialek itu adalah regional or social variety of language distinguished by pronunciation, grammar, dan juga vocabulary. Dialek itu adalah bahasa yang mencakup pronunciation, grammar, dan juga vocabulary. Nah, kalau register, subcategories of language itu yang kedua adalah register. Register is given as a way a speaker use language differently in different circumstances. Jadi register adalah cara seorang pembicara bahasa menggunakan bahasa secara berbeda di tempat yang berbeda. Itu register. Kemudian kalau jargon itu apa? Jargon refers to the specialist language of professional or occupational group. Such language is often meaningless to outside. Jadi kalau jargon seperti yang saya bilang tadi itu hanya grup-grup tertentu saja yang tahu, professional group atau occupational group yang tahu. Gitu sendiri. Kalau idiolect itu apa? Or the language or language spoken by each individual, for example.
Idiolek itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang secara individu. Contoh, if you are multilingual and can speak in different register and style, your idiolek comprise several language with multiple registers and style. Nah, ketika kamu tuh multilingual, bisa berbicara bahasa Indonesia, bisa bicara bahasa Inggris, bisa bicara bahasa Chinese, Malay, segala macam. Maka itu your idiolek comprise several languages with multiple register and style. Maka dia akan mengcombine semuanya dari dialeknya, registernya, jargonnya, itu kalau idiolek. Nah, di sini paham ya? Halo. Okay, next we go to learning language in context. There are composing and editing. Composing process refers to the entire action of creating or writing text, involving 3 stages, which are planning, formulating, and revising, where the writers recursively apply such specific activities as generating ideas, rehearsing, or word searching. Jadi kalau composing itu, kalau di dalam penulisan bahasa Inggris itu ya, learning language in context itu, ada composing and editing. Kalau composing itu, compose process itu refer to the entire action of creating writing text. Jadi itu mengumpulkan beberapa tingkat di dalam menulis sebuah teks kayak gitu ya. Pertama di dalam menulis sebuah teks, kalau kita mengkompos itu, pertama tuh ada planningnya. Kita plankan dulu apa yang akan kita tulis. What you want to write, we have to plan first, kayak gitu ya. And the next one is formulating. Kita formulasikan dulu. Setelah kita plan, kita formulasikan, habis itu kita revise. Ya. Kemudian kalau editing is a process that involves revising the content, organization, grammar, and presentation of piece of writing. Kalau tadi composing itu cuma ada 3 saja ya. Pertama planning, kemudian formulating, memformulasikan, kemudian revising, merevisi. Nah, kita masuk langsung ke editing. Nah, setelah masuk ke editing, maka semuanya akan diedit. Pertama lihat dari kontennya apa, strukturnya bagaimana, grammarnya bagaimana, and presentation of piece of writing. Jadi setiap presentasi dari setiap paragraph of writingnya itu akan dilihat dan diedit. Itu proses daripada editing tuh. Editing proses tuh dilihat dari kontennya, organizationnya, grammarnya, and presentation of piece of writingnya. Oke. Semua kalau editing mah. The purpose of editing, jadi tujuan editing adalah to ensure that your ideas are presented to your reader as clearly as possible. Jadi tujuan daripada editing proses itu adalah untuk meyakinkan bahwasanya ide yang kamu tulis di dalam tulisan kamu, dalam buku kamu atau tulisan kamu atau dalam paper jurnal kamu itu sampai secara clear kepada pembacanya kayak gitu. Jadi pembacanya akan mudah paham apa yang telah kamu tulis dengan melalui tahapan proses editing tersebut kayak gitu ya. Paham sampai sini ya? Sekarang kita sudah 9:16. Oke, now kita ke kuis ya. Enak aja nih untuk merefreshkan ya. Kita refresh sedikit. Translate the following text message into readable message.
translate the following text di bawah ini sehingga dapat dibaca kayak gitu. Kalau dilihat dari sini kan, hey, Jiku going to the MTG this rap about new places. Ada yang bisa? Ayo, jadikan kalimat di atasnya sehingga bisa dibaca sama orang lain gitu. Coba Ahmad, siapa nih? Kamalia Mardia, coba. Bisa tidak jadikan kalimat yang ada di nomor 1 ini bisa dibaca sama orang lain. Zulfa Malika Amina. Sir, I want to try. Oke, siapa nih? Muhammad Fahrul. Muhammad Fahrul. Oke, please, Mr. Muhammad Fahrul. Hey G, are you going to the MTG this What is this MTG? MTG. Saya nggak tahu yang itu, tapi sebagian saya tahu sih, please. Miss. Oke, please. Oke. Next, gitu. Next. This M to rap about new place. Answer. I cannot be there, so follow me in when you go to BK in the early PM. Lol. With your proposal. Thank you, BJ. All right. Any other persons want to answer the first one? Kamalia Mardia, can you answer the first one? Translate the following text message into a readable message, become readable message. Thank you, ya, Mr. Muhammad Fahrul. Ayo, any other person, can answer this 3 part. Ayo, siapa yang bisa? Oke, good to the answer ya. Nih. Hi G, are you going to the meeting this AM? AM is morning, right? This morning to discuss, to wrap, ya, to discuss the NW, which is NW is new, PLCS is new policies. I can be there, so fill me in when you get back this afternoon. Good luck with your proposal. Gitu ya. And the next one, number 2. Thank you for today, especially the good word in front of the president. See you next Friday. Send me an email with the time that you can meet. What about number 3? Alisa, CNUE visualizes docs by 5 p.m. EST. Who can make this word perfect and readable for the message?
Ayo, siapa yang bisa? Mr. Laude, can you? Probably. Alisa, can you send email the Swallows document by 5 p.m. Setelahnya itu nggak tahu. Yes, itu nggak tahu. Okay, that's good. Okay, what about another one? Siapa yang siap? Okay, we go to the answer, right? Alisa, can you email the Swallows document by 5 p.m.? Yes, today. Okay, thank you very much. Jadi kesimpulannya hari ini, summary. Kesimpulan daripada meeting kita hari ini, pertemuan kelas kita hari ini, language is a complicated topic because of the language diversity that exists through the world and even among close friends and relatives. The English language is organic, changing all the time. However, the grammar of formal English remains consistent. Two words might be added and dropped. English grammar not only remains consistent over time, but also remains consistent from country to country. Jadi kalau kita simpulkan dari apa yang kita bahas dari awal sampai sekarang, saat ini, bahasa itu adalah suatu topik yang cukup rumit ya, cukup rumit untuk didiskusikan, because of the language diversity that exists through the world and even among close friends, relative. Jadi karena apa? Karena bahasa itu diversity ya, yang akses saat ini through the world, di seluruh dunia itu, even among close friends and relative itu akan berbeda-beda. Jadi topik dalam bahasa itu cukup berbeda. Kemudian the English language is organic. Ya. Apa itu maksudnya organik? Ya. Makhluk hidup, living organism itu is organic, changing all the time. Changing all the time kalau kata orang biasa ngomong belum tahu pronunciation-nya itu. Changing all the time, berganti setiap waktu. However, the grammar of formal English remains consistent. Akan tetapi ya, grammar daripada English ini itu tetap konsisten, tidak pernah berubah-ubah. All over the world use the same grammar. Okay. Kemudian two words may be add and dropped. Ada beberapa kata yang mungkin dapat ditambahkan dan juga dibuang kayak gitu. Seperti yang kita lihat tadi, kayak century dan center untuk American dan British itu kan ada yang kalau American ditambah, kalau British dikurangi kayak gitu. Nah, English grammar also not only remains consistent over time, but also remain consistent from country to country. Jadi grammar itu tidak hanya konsisten selama ini kayak gitu ya, over time selama waktu, tapi juga konsisten digunakan oleh sebuah negara pada negara lain. Maksudnya itu apa? Country to country itu. Jadi baik negara Indonesia, negara Chinese, Malaysia, terus Eropa sana kayak gitu. Itu semua menggunakan grammar yang sama itu maksudnya. Oke? You have to focus on difference between formal and informal language patterns. Ya, jadi kita harus fokus kepada perbedaan antara formal dan informal language itu sendiri ya. Dimana kita harus belajar the business English
bahwasanya kita harus tahu, harus belajar bahwasanya business English is a formal language. Nah, jadi business English itu digunakan di dalam bahasa yang formal. Kalau local language kita gunakan di dalam bahasa yang tidak formal. Dalam waktu relax, home talk, bicara di rumah itu kita menggunakan bahasa yang formal. To retain your informal language as you build skill with formal language, you will need to build while distinguishing difference between the language system. Jadi kita harus membangun sebuah tembok yang benar untuk kita bisa membedakan di mana kita menggunakan formal language, bahasa formal, dan di mana kita menggunakan informal language. Jadi kita nggak bisa menggunakan informal language itu di dalam situasi formal, formal yang seperti di kelas, seperti ketika bertemu dengan rekan bisnis, ketika negosiasi kita nggak bisa membawa bahasa yang informal kita pada mereka, gitu. Jadi kita harus membangun benteng yang tinggi untuk menggunakan menggunakannya secara berbeda tempat kayak gitu, tempat yang berbeda. Kemudian as you improve your proficiency in business English will also improve your career opportunities. Jadi kalau kamu mengembangkan kemampuan kamu di dalam English for Business ini, maka karir kamu juga akan berkembang. Opportunity kamu dalam karir itu akan berkembang, insya Allah kayak gitu. To speaking business enhance your career opportunities. Jika speaking business bahasa Inggris kamu dalam bisnis itu berkembang, enhance your career opportunities, mengembangkan karir kamu, maka retaining your local language keeps you in tune with your culture, family and friends. Itu akan tetap bahwasanya bahasa lokal kamu itu akan menetapkan kamu, selalu mengingatkan kamu bahwasanya kamu mempunyai culture, family, dan juga teman kayak gitu. Jika kamu menguasai speaking business, English business, kamu tidak akan pernah juga melupakan bahwasanya kamu mempunyai culture sendiri, punya keluarga sendiri, dan juga friends. Jadi local language kamu akan selalu mengikuti kamu kemanapun kamu berada, walaupun kamu sudah jago bahasa Inggris, kamu tetap akan selalu dibayangi oleh culture kamu, family kamu, dan teman kamu. Begitu ya. Do you understand? Everyone, do you understand? Do you got it? Untuk pertemuan hari ini, saya pikir cukup sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini. Perkenalan daripada apa itu bisnis English. Dan teman-teman sudah tahu apa itu formal language, apa informal language. Dan bisnis English itu masuk ke bahasa Inggris formal language, masuk kepada formal language atau informal language. Kayak gitu ya. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Paham, Sir. Alhamdulillah. Thank you very much everyone. Oh iya, sebentar. Jangan lupa isi absensi ya. Oke, Pak. Sudah. Sudah ya? I think enough for this meeting. See you next week. See you on top. Thank you very much.
Sudah pada ngisi absensi? Udah. Udah, Mister. Oke. Oh iya, nanti tolong dimasukin nomor saya ke grup ya. Dibuatkan grup untuk khusus bahasa Inggris, grup WA. Iya. Dari seluruh prodi. Tolong dicatat baik. Laudia boleh. Nomor 1, 3, 5, 6. Itu saya kirim di chat. Itu nomor saya, Pak Angga ya, bisa Pak Saudara Angga. Oke, thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi You're wabarakatuh. welcome. Thank you, Mister. Thank you, sir, for the listen. Thank you, Mister.